Tim TGUPP alias Tim Percepatan Presiden buat Anies Baswedan sudah merancang promosi dan ajakan Jakarta Memanggil sebagai himbauan untuk warga DKI membantu Pemprov. Anies ikut serta dan turut menjadi jubir dalam panggung konversinya untuk mendukung gerakan tersebut. Gerakan itu tujuannya tak bukan dan tak lain adalah untuk menambal sulam kekurangan bantuan yang harus diupayakan Pemprov ke warga DKI. Bayangkan, dalam website Jakarta Memanggil itu ada ajakan agar warga DKI bisa menyumbang sembako sampai APD. Aneh bukan? Selama ini, Jakarta dilimpahi kas APBD yang fantastis tapi tak pernah dipergunakan secara nyata buat rakyat. Giliran tak becus mengelola anggaran sampai defisit parah baru mengemis ke warga DKI. Anies malah mengambil tindakan yang lebih hebat, pakai ngomong Inggris segala untuk meminta bantuan ke dunia internasional. Padahal dunia internasional juga lagi rempong gara-gara pandemi ini. Malah direcokin sama jubir kelas dunia antah berantah sampai raguan itu. Ketika seruan Jakarta Memanggil itu terus dikemakan, ada sosok pejabat pusat yang sudah merespon dan bahkan mewakili presiden ikut belusukan dan melakukan aksi bantuan secara nyata dan masif. Siapakah dia? Dia adalah Mensos Juliari Batubara. Aksinya mengingatkan kepada gaya belusukan yang gencar dan penuh peduli ala Presiden Jokowi. Tak salah Presiden memilih Pak Juliari Batubara yang akhirnya mengisi kevakuman di tengah lapangan khususnya DKI karena Anies lebih memilih jumpa dan bertemu Fadlizon plus rajin konvers saban hari. Dalam cuitan Fadlizon, dia memamerkan kunjungan Anies untuk melihat barang pusakanya. Barang dipeduliin, pejabat dijilat-jilat. Ketahuan takut mati alias takut ketularan dan akhirnya memilih menemui jerapah di Ragunan dan Fadlizon. Mencari keamanan diri, egois plus pengecut dan tak punya nyali. Beda dengan Mensos yang menemui rakyat jelata dan dilakukan saban hari. Terkuak dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI pada Rabu 6 Mei 2020, Mensos menyatakan telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Dalam foto dan video yang berseliweran di medsos, beliau sebenarnya sibuk mengunjungi daerah lain di luar Jakarta yang harus diperhatikannya. Dalam agenda dan kesibukan beliau, tak ada istilah untuk mengabaikan dan melempar tanggung jawab, apalagi sampai menelantarkan warga DKI yang jelas ditelantarkan dan di PHP habis-habisan oleh Anies dengan segala pranknya. Tanpa drama, retorika, dan banyak berkoar, Juliari sudah belusukan ke banyak titik dan pelosok Jakarta dan menemui warga sampai ikut menelusuri sampai ke berbagai gang. Banyak warga yang bersyukur atas kehadiran Mensos yang di luar dugaan menjawab seruan putus asa dari Anies dan TGUPP. Justru karena langsung ke lapangan, maka Juliari menemukan fakta tumpang tindih data bansos DKI dan pusat. Sementara menyedihkan anggota PAN dan Taufik hanya menyerang tanpa melihat langsung atau mengecek di lapangan. Ketahuan sama-sama tak becus. Ibarat si Mensos ini masuk ke sarang dan kandang Anies dan terkuaklah betapa pencitraan yang terlalu basi telah mengorbankan rakyat DKI. Menyedihkan, sang gubernur yang mabuk pencitraan saban menit itu menelantarkan rakyat. Mensos secara tak langsung menguak porok tata kelola kebijakan dari pemerintahan Anies yang sangat amburadul. Menang besar di pembualan, tapi prakteknya sendiri sangat gagal dan tak mencapai sasaran. Uang kas buat pesta pora dan pemborosan plus pencitraan. Giliran dana dibutuhkan buat membantu rakyat sampai dibongkar Bu Sri Mulyani. Tak punya uang dan main lempar ke pusat serta main bualan. Syukurlah ada Mensos yang hadir menjawab kebutuhan dan penderitaan warga DKI yang tak tersentuh dan dicuekin oleh Anies. Ada aksi mengharukan Mensos saat belusukan ke Jaksel dan menemui serta memberikan bantuan langsung kepada seorang nenek bernama Juliat. Nenek 60 tahun, warga RT 12 RW 01, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketika Juliari menyambangi dan membawa bantuan, nenek kelahiran Padang, Sumatera Barat tersebut mengaku tidak bisa berjalan normal sejak 2 tahun yang lalu dan mengaku sudah lebih dari 50 tahun tinggal di ibu kota.
Yulinar, nenek yang telah lama menjanda itu, sudah 2 tahun tak bisa berjalan dengan normal karena sakit. Ia terkejut dan tak menyangka akan didatangi oleh Mensos ke rumahnya yang sangat sederhana. Baru pertama kali ketemu Pak Menteri, alhamdulillah orangnya termasuk membaur sama rakyat kecil, bisa berbagi. Mudah-mudahan gak sampai di sini saja, gak hanya karena musibah saja. Seterusnya perhatian pada rakyat yang benar-benar membutuhkan, katanya. Mengharukan bukan? Mensos Juliari tetap aktif belusukan kemana saja termasuk ke DKI yang sudah ditinggal Anies demi politik busuk dan licik. Itu hanya segelintir aksi dari kejutan Mensos yang terus bergerak tanpa henti untuk memperhatikan warga DKI yang dicuekin Anies. Bersyukur, jawaban atas Jakarta Memanggil telah direspon Mensos.